Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hiki Hanifah Muslimah dengan nomor absen 16 dari kelas 1A KGE. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 buah soal mekanika tanah berkaitan dengan materi tegangan efektif. Kita langsung ke soal pertama. Diketahui lapisan tanah sebagai berikut, ada A, B, C, D. Lalu juga di keadaan A sampai titik B ini gamma dry 16,4 BC. Itu ada gamma sat 1, CD-nya gamma sat 2. Diketahui H1 5 meter, H2-nya 2 meter, H3-nya X meter, berarti absen saya 16 meter. Yang ditanyanya itu tegangan total, simbolnya ini ya, ingat. Lalu air pori, simbolnya ini, U, tegangan efektif, ini. Di titik apa? Di titik A, B, C, D. Berarti supaya saya lebih mudah menjelaskannya, saya sengaja bagi potong aja ya. Jadi ini dulu, ntar kita bahas ini dulu, dan yang terakhir ini. Berarti ada 3 potongan semuanya. Kita langsung ke titik A. Titik A ini kita lihat posisinya tuh di berapa meter sih? Ya 0 ya, karena paling atas 0 meter, otomatis semuanya juga 0. Tapi saya lebih memperjelas lagi, di tegangan air pori ini keadaannya apa? Keadaan dry, berarti nggak ada air kan di permukaan ini, di titik A sampai B. Berarti ini 0. Ini tuh apa tadi? Ini tegangan total ya sebenarnya. Terus yang ini tegangan air pori. Yang ini apa? Tegangan efektif. Ingat simbolnya. Lalu di titik B ini karena ada ketinggian, berarti kita bisa menghitung nih tegangan totalnya. H dikali gamma yang diketahuinya gamma dry 5 kali 16,4 dapat hasilnya 82. Ini satuannya ingat ya, kilonewton per meter kuadrat. Lalu di tegangan air porinya ini 0 karena tadi dry, berarti gak ada air, 0. Yang efektifnya gampang, tinggal yang total dikurangi sama air pori, 82 dikurangin 0, ya 82. Kita lanjut ke yang titik C. Titik C ini posisinya ada di sini ya, di H2. H2 itu tapi kalau kita lihat dari titik A sampai titik C totalnya berapa? Totalnya 7 meter. Tapi ingat, karena meskipun ini total, kita nggak boleh langsung menjumlahin 7 dikali gammanya. Misalnya pengen pakai gamma dry. Nah, nggak bisa, karena ini kan beda kondisi. Berarti harus dipisah. Dari yang 5 dulu, kondisinya gamma dry 16,4. Udah dikali 5 ya, ini 82. Terus yang 2-nya dikali gamma satnya, 15,4. Nah, kita lihat juga yang di air porinya itu karena keadaannya saat berarti ada air. Airnya itu gamma airnya pakai 9,81 nih. 2 dikali 9,81, 19,62. Yang di tegangan efektifnya ya tinggal dikurang, total dikurangnya sama yang di air pori. Dapat hasilnya 99,18. Lalu di titik D itu paling bawah, paling dasar. Otomatis tinggi banget ya, ada 5, 2, sama 16 meter nih. Nah, 16 meter ini kita pisah juga. Supaya lebih mudah, karena kita udah menghitung kan titik C, dari A sampai C, kita nggak usah ngitung lagi dari awal, kita tinggal substitusiin aja. Yang ini hasilnya berapa? Hasilnya 118,8 kan di perhitungan. Ditambah sama baru deh hitung lagi 16 dikali 19,5, dapat 312, 312. Lalu dijumlahin hasilnya 420,8. Yang di air pori ini karena keadaannya itu saturation dari B sampai D, berarti kita tinggal jumlahin aja 16 ditambah 2, 18. Kenapa yang di titik A sampai B-nya nggak kita hitung? Karena ini dry kan. Yang kita hitung di air pori itu yang keadaannya ada air, 18,6. Berarti pakainya itu bukan gamma yang sat 1 atau sat 2, tapi pakai gamma air ya, 9,81. 18 kali 9,81, 176,58. Dan yang terakhir, efektifnya, total dikurangnya sama air porinya. Dapat 294,22. Tadi kita sudah menghitung dari titik A sampai titik B ya. Berarti kita tinggal membuat kesimpulan seperti yang ada di tabel. Dan untuk lebih jelasnya, akan kita gambar menjadi sebuah grafik. Dari grafik ini kita mengetahui dari nilai-nilainya ya. Di titik A itu grafiknya ini ada 3. Saya pisah antara grafik tegangan total, air pori, dan juga efektif. Tapi prinsipnya sama. Maksudnya itu grafiknya antara kedalaman sama tegangan apa yang diketahuinya. Di sini tegangan di titik
0 atau H1, H2, H3 itu sama kok kayak titik A, B, C, D. 0 itu saya anggap A, ini B, ini C, ini D. Nah, berarti kita tinggal masukin, ini kan karena 0 ya, tegangan total ini 82, 118,8 sama 430,8, tinggal digabung. Ntar yang air porinya nih, kenapa ini nggak di nolin? Karena emang nggak ada kan, keadaannya dry. Berarti nggak dimasukin ke grafik, mulai aja dari yang titik B 0, 19,62 sama 176,58. Udah ya, dibuat grafik juga sama yang efektif. Ini ada 82, 99,18 sama 254,22. Begitu untuk gambar grafiknya. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 juga sama pengerjaannya. Bedanya ini ada tugas tambahan nih. Tugasnya itu karena nggak diketahui gamma dry yang ada di pasir ataupun gamma sat yang ada di lempung, tugas kita harus mencari dulu gamanya. Kita lihat dulu ya, yang diketahui di soal itu ada E sama GS. Ini cukup banget teman-teman buat nyarinya. Masukin ke rumus. Ntar tinggal dicari. Terus juga ini ada ketinggiannya sama ya. H2-nya itu pakai nomor absen saya 16 meter. Lalu ditanyanya sama kayak nomor 1. Tegangan total, air pori, efektif yang ada di titik A, B, C. Nah, rumusnya itu untuk mencari gamma dry yang ada di pasir, pakai rumus GS dikali gamma air dibagi 1 ditambah E-nya. Didapatlah, ini tinggal disubstitusi kok dari hasil yang dari keterangan yang udah diketahui pada soal 2,67 kali 9,81 dibagi 1 ditambah 0,6 dapat gamma dry-nya itu 16,37. Nah, gamma sat-nya rumusnya beda sama gamma dry. Pengerjaannya tinggal disubstitusikan, didapat 19,19. Ingat ya. Nah, untuk lebih mempermudahnya di slide selanjutnya saya memasukkannya gamma saja. Nah, gamma langsung diketahui gamma dry sama gamma dry juga ya. Itu kan ada di titik A sampai dengan titik C. Saya bagi juga. Di titik A dulu saya hitung di titik A 0 meter ya. Sama, berarti pengerjaannya di seperti nomor 1, ini 0, karena ini dry berarti nggak ada air, 0. Yang ini juga 0 dikurangin 0 ya 0. Titik B-nya ada ketinggiannya sekitar berapa? 8 meter. Kedalaman 8 meter berarti tinggal dikali sama gamma yang diketahuinya. 8 dikali 16,37 dapat 130,96. Yang air porinya karena dry 0. Terus yang di tegangan efektifnya tinggal dikurang, dapat 130,96. Bagian terakhir nih yang ada di titik C. Titik C itu berarti yang ada di dasar ya. Di yang tinggian H2-nya ini 16 maksudnya. 16 meter. Kalau lihat dari titik A, berarti dari 8 sampai dengan 16 ya. 24, tapi ingat gak boleh langsung dijumlahkan karena ini beda kondisi. 8 dikali gamma dry-nya, nah yang ini kondisinya sat berarti 16 kali gamma sat. Didapatlah kalau sudah dikalikan dijumlahkan 438 kN per meter kuadrat. Yang tegangan air porinya karena di sini ada ya gamma sat berarti ada airnya dikali sama gamma air. Ketinggiannya 16 dikali 9,81 didapat 156,96. Yang efektifnya tinggal dikurang 438 kali 156,96 didapat 282,04. Dari sini kita bisa dapat simpulkan dan membuat sebuah grafik dari tabel ya yang sudah kita hitung. Tegangan total, grafik itu antar tegangan total dan juga kedalaman, sama ini juga air pori di kedalaman, efektif juga kedalaman, tinggal tentukan saja titiknya. Baik, tadi saya lupa menjelaskan, maksudnya ini kita membaca ataupun menentukan titiknya, ini ingat kan H1, H3 ya, atau ini titik A, ini titik B, ini titik C, sama aja. Nah, yang tegangan totalnya itu 0, 0 di sini. H1 itu 130,96, bukan ke sini ngitungnya, tapi ke samping, karena lihat nih keterangannya. Yang di sumbu X, ini sumbu X saya sebut, dan ini sumbu Y-nya. Yang X itu tegangan total 130,96, berarti kita ukur 130,96 dan ini 438. Nanti kita hubungkan, dapatlah sebuah grafik tegangan total seperti berikut. Yang air pori dan efektif juga sama konsepnya, tapi ingat di air pori ini karena di titik A-nya dry, berarti
tidak kita masukkan dan dimulai dari titik B sampai titik C, karena ada kandungan airnya, berarti kita masukkan di titik 0 dan juga 156,96. Ntar dibuatlah grafiknya seperti berikut, dan efektif juga sama, 130,96. Di posisi yang H3-nya 282,04 ke sini hitungnya ya, jangan lupa. Terus kita lanjut ke soal diketahui pada soal muka air tanah pada soal nomor 2. Naik hingga 4 meter dan tentukan besar perubahan tegangan efektif. Yang ditanya besar perubahannya aja ya. Besar perubahan tegangan efektif yang akan terjadi pada lapisan lempung. Lihat dulu di data soal nomor 2 saya pindahkan, ini gambarnya. Dan tadi juga kita sudah menghitung tegangan efektif di titik C. Titik C itu maksudnya yang ditanya pada soal ya. Di bawah permukaan tanah itu sama saja seperti titik C. Ya, ini kan juga dasar lapisan lempung nih kuncinya. Ini juga lempung. Berarti didapat tadi untuk tegangan efektifnya itu 282,04. Nah, yang ditanyakan itu kan bisa perubahan ketika ada kenaikan pada di bawah permukaan tanah ini. Di bawah permukaan tanah ada kenaikan 4 meter. Berarti di H2 kita tambahkan di lempung itu ada kenaikan 4, berarti 20 meter. Totalnya 20 meter di H2. Nah, cara menghitungnya sama seperti nomor 1 dan 2, tapi kita hanya mencari di titik yang terakhirnya aja. Berarti lebih mudah ya harusnya. Nah, di tegangan efektif ini rumusnya kan harus mengetahui dulu tegangan total dikurangi sama air porinya, tegangan air pori. Otomatis kita harus mencari dulu nih tegangan totalnya dari yang 8 dikali gamma dry-nya, lalu ditambah yang ini aja 20. Ingat ya, ini zona, bukan ini lagi. Tinggal jumlahkan aja 20 dikali gamma sat-nya. Didapatlah, kalau sudah dikali dijumlah, didapat 514,76. Lalu di angka pori, maksud saya di tegangan air pori, tegangan air porinya itu di ketinggian 20 di H2 ya, di zona kenaikan ini. Terjadinya 20 dikali gamma-nya, gamma air 9,81, berarti 196,2. Nah, yang ini yang kita butuhkan nih, data tegangan efektif. Rumusnya tadi, total dikurangin sama tegangan air pori. Didapatlah 514,76 dikurangi 196,2. Didapat 318,56. Yang ditanya itu apa sih? Yang ditanya itu besar perubahan. Besar perubahan itu berarti tinggal dikurangi aja. Hasil kenaikan setelah kenaikan dikurangi sama sebelum. Berarti kita tinggal tulis perubahan tegangan efektif yang akan terjadi pada lapisan lempung, yaitu tegangan efektif sesudah naik, sesudah muka air tanah naik, dikurangin sama sebelumnya. Didapatlah hasilnya 318,56, dari sini dikurangin 282,04, hasilnya 36,52. Jadi, sekian yang dapat saya jelaskan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.